Kelas apa ini, Dek? B, C. Ya, halo? BD ya? Kelas B dan D ya? Maaf. Ya, halo. Mana kok? Ini kok nggak kedengeran sih? Ini kelas B dan D ya. Halo? Benar, Prof. Oh, benar. Oh ya, ya. Kita mulai ya kuliahnya ya. Ya, saya sudah 40. Ya, ya mulai. Kita mulai. Jadi kita share dulu kuliahnya apa nih ya. Mana dia? Tanda. Awasi dulu ya. Udah kelihatan ya? Halo? Udah. Kita ke OASE dulu ya. Sudah ya? Sudah tampak OASE-nya? Udah? Sudah terlihat, Prof. Sudah? Udah ya? Sudah, Prof. Ya, Anda di sini udah ada linknya sudah saya OASE. OASE nanti ada peternakan ternak kecil, ternak besar ya. Saya ngasih ternak kecil, bucok, peternakan ternak unggas sudah ya Kak ini. Aneka ternak, nah ini nanti di OASE ada tugas-tugas ya, tugas di OASE. Sudah dibuat tugasnya untuk kelas apa ini? Kelas B, peternakan sapi Friesian Holstein, ya FH, peternakan sapi Jersey. Untuk kelas D, nah ini yang A dan B, C sudah ya. Peternakan kuda perah dan peternakan kuda pacu. Nanti nah ini kalau sudah mungkin kalau bisa sebelumnya sehari sebelum presentasi disubmit di sini ya, ya. Dan akan dinilai ya, dinilai oleh sendiri. Nah kalau ini unggah sudah juga bapak yang ngasih tugas ya sudah ya. Sekarang kita kalau mau kuliah mana ya kita ke ini ya klik ini ya klik silahkan klik ya peternakan ternak besar silahkan klik ya klik ini ya klik. Nah, itu diklik. Nah, saya sudah siapkan biar enggak numpuk ya. Ya, dan diklik Anda bisa lihat. Oke, setting. Nah ini jadi peternakan ternak besar ya. Ikut. Nah. Kita ulang. Kita ulang share dulu ya belum. Stop sharing dulu. Kemudian kita share. Ya. Nah, kita bisa connect ya, connect ke sini dulu ya. Puri bagi, telah dipuri bagi nanti baru tuh ini agak banyak ini. Saya
ke sini, salah. Maaf. Bukan itu. Stop. Mana? Ini peternakan kayaknya. Oke. Ilmu peternakan. Ya enggak. Tadi diklik muncul ya. Oke. Atau diklik aja muncul. Ilmu peternakan. Nah, inilah sudah ya. Sudah muncul ilmu peternakan. Di peternakan ini ada, kalau Anda baca boleh baca di sini ya, baca di sini boleh. Ilmu peternakan ternak besar di sini ada. Nah, dan ini dalam unit PDF Word juga disediakan karena masih diperbaiki. Ada pendahuluan, ada manajemen ternak ruminansia dalam ini ya sapi terutama. Ada sapi potong, nah, kemudian ada sapi perah. Ini jenis sapi perah di Indonesia, peternakan kerbau, jenis dan keunggulan kerbau, ya, ada peternakan kuda, jenis kuda, nah, ini PPD. Jadi ada tugas, nah ini ada, kalau Anda nonton video juga ada ya, ada simak. Nah, kita sekarang mulai kuliah dengan ini ya, klik ya ini ya VIP. Pendahuluan ya, pendahuluan. Oke, pendahuluan. Kita sudah keluarkan tadi, coba pendahuluan. Nah, sudah setelah muncul ya pendahuluan. Ya, tadi ternak besar, ini yang maksud ternak besar adalah ini. Kemudian termasuk ini ternak besar juga. Nah, ini ternak kecil, kuda, ya, yang di atas kuda ini ternak kecil, jadi kambing, biri-biri, itu kuda di atas, itu ternak besar, kuda sudah sana, kerbau juga di atas sudah. Itu ternak kecilnya adalah ini. Nah, kemudian ini masih masuk ternak kecil ya, domba, kijang, tapi yang nanti yang ruminansia, tapi yang diajar itu ya. Mungkin babi juga ya. Jadi ini adalah monogastrik ya. Monogastrik. Jadi yang diajar di Buco adalah kambing, mungkin domba sama babi. Nah, unggas dan Pak Hadan. Pak ini ngajar unggas. Itik ayam baik itu pedaging maupun petelur ya. Nah, aneka ternak, nah ini Pak Nyoman nanti ngajar aneka ternak. Banyak beternak belut yang itu lele ya, lebah banyak dia sekuen. Kelinci termasuk aneka ternak. Nah, ini pembagian ini menurut apa? Menurut yang ada di dinasnya. Nah, saya kira itu aja ininya. Stop dulu. Nah, kemudian kita kembali ke apa namanya? Terus saya share langsung, yaitu adalah ilmu peternakan, kemudian manajemen ternak ruminansia ya. Mudah-mudahan bisa klik manajemen ternak ruminansia itu nanti akan muncul ya manajemen ternak ruminansia. Oke. Setelah muncul ya, kalau Anda lihat baca aja, kalau saya harus share dulu, ini mah agak repot sedikit. Kita harus share. Nah. Share peternakan ruminansia mana dia?
Oh ini, oke. Share. Nah ini, jadi ruminansia dalam hal ini adalah apa? Kerbau yang ternak besar dan sapi dan kerbau. Jadi ruminan dan kemudian kalau kalau kuda dia non ruminansia, tapi dia tetap herbivora, jadi non ruminansia herbivora. Nah kalau non ruminansia, jadi ruminansia akan ada ya, yang punya rumen ya. Jadi kita kalau non ruminansia nanti ternak besar adalah kuda ya. Ruminan adalah dan rumen, pencernaan, ruminansia. Jadi sumber energi adalah serat kasar, ya. Diubah menjadi PFA, volatile peptic acid ya. Nah, penghuni rumen apa? Bakteri, protozoa, fungi, atau ketiga-tiganya interaksi satu sampai dua. Mana lebih banyak? Apakah bakterinya, protozoanya, funginya? Memang pada umumnya bakteri paling banyak ya. Itu saya kira. Kemudian degradasi, kemudian pembentukan protein mikroba. Nah, jadi ruminan proses, bagaimana proses dalam rumen, nah, itu yang penting. Nah, kemudian modifikasi, manipulasi fungsi rumen. Kita bisa memanipulasi rumen ya, untuk manfaat-manfaat tertentu. Kalau sebelum manipulasi ya kita definisikan dulu baru bisa ya. Tujuannya apa, manfaatnya apa, nah, cara memanipulasi bagaimana ya. Nah, jadi misalnya ada yang manipulasinya memang apa namanya alami ya. Seperti kalau ruminansia itu adalah pada waktu kecil minum susu, nah dia jadi rumennya dilengkapi dengan saluran tertentu. Jadi susu itu tidak lewat rumen. Nah, ada suatu saluran yang tidak bisa melewati yang penting rumen tidak dilewati ya. Ya. Nah, manipulasi rumen supaya tidak di itu misalnya pakannya dimanipulasi dan di protected dikasih biar tidak dihancurkan oleh ini. Nah, karena ruminansia sebenarnya ya asam amino ya. Nah, jadi asam amino karena asam amino esensial. Asam amino esensial itu adalah asam amino yang apa? Yang diperlukan oleh tubuh tapi tidak bisa dibuat di dalam tubuh. Nah, tapi kalau sapi atau kerbau dikasih jerami saja ya, sama apa urea sudah bisa tumbuh dengan baik tanpa asam amino ya. Nah, di mana dapat asam amino ya karena bakteri mati menjadi asam amino. Nah, jadi pemberian protein yang bernilai tinggi gizi atau nilai gizinya tinggi, nah itu. Ya, jadi belum tentu nanti sampai ke usus sampai penyerapan sama ya karena dia dimanin karena difermentasi oleh rumen. Jadi yang penting unsur-unsur asam amino yaitu apa? CAON dan unsur-unsur lainnya apakah ada akan nah itu yang penting kan ya itu ya. Kalau sudah ada bisa tumbuh dengan baik. Misalnya apa yang mengandung ikatan-ikatan apa di dalam apa asam amino tersebut. Aduh, kalau di sini harus ada ini, kalau methionine harus ada ini dan seterusnya ya. Pembentukannya, metabolisme, proses pemanfaatannya bagaimana.
keunggulan protein mikroba bagaimana? Jadi 1 kilogram protein mikroba bisa menghasilkan 0,7 gram daging sebenarnya. Yaitu itulah keunggulan mikro protein mikroba. Nah, sekarang pakan dan pemberian pakan itu ya memang kalau ruminansia pakannya hijauan, pakan konsentrat. Jadi hijauan berbanding konsentrat ya minimal jadi 2:8 ya atau ya seperempatnya. Jadi harus ada hijauan. Cara pemberian pakan apakah digembalakan karena sapi dan kerbau kan bisa digembalakan. Cut and feeding ya di bawah kan, itu hand feeding istilahnya ya di bawah kan hand feeding. Total feeding ya automatic feeding bisa juga yang otomatis bisa. Nah, manajemen pemeliharaan kalau kita apa yang perlu kalau manajemen pemeliharaan pada kerbau ataupun sapi, bibit harus cari bibit yang memenuhi standar dan perkandangan. Kan, kalau memang dikandangkan ya, kalau sudah kandangnya harus sanitasi kesehatan ternak, sanitasi dan kesehatan ternak. Manajemen produksi pasca panen, periode pemeliharaan berapa? Nah, itu jangan terlalu lama, nanti rugi kan ya. Jadi memang ternak besar, ya, terutama ya kalau sapi ya bukan ternak besar saja, semua ruminansia itu memang risikonya kecil ya dalam beternak, tapi keuntungannya memang lebih agak kecil ya, dibandingkan dengan kita beternak ayam, gitu ya, ayam itik, nah itu kan kalau ini memang santai ya peternaknya ya, risikonya kecil. Jadi pengolahan panen, ya, pasca panen, nah, setelah panen ada. Kemudian bagaimana pemasaran. Nah, kalau sudah ada itu, kita mengerti periode pemeliharaan, jadi pengolahan panen, kemudian setelah dipanen diapain, pasca panen, ada pemasaran ya, saya kira pasti bisa kita beternak ya, bisa beternak sapi ataupun kerbau ya. Nah ini memang berdasarkan SNI bahwa ternak sapi itu yang diukur memang melihat pertumbuhannya adalah 3 ya, itu tinggi ya, tinggi tubuh, tinggi bagian lingkar dan panjang. Nah, kalau panjang itu kan ya sapi, kalau makin panjang berarti dia makin berat ya, dia. Sapinya makin tinggi ya makin ya. Kalau lingkar itu ya apakah sapinya kurus atau ya, kalau makin kurus lingkarnya kecil ya, itu memang SNI yang dipakai patokan ya. Jadi 3 hal itu pakai patokannya. Memang beratnya bukan pakai patokannya. Jadi 3 itu pakai patokan. Yang penting sapinya tingginya bagus, panjangnya cukup. Nah, dia tinggi cukup. Nah, itu kemudian lingkarnya. Nah, lingkarnya itu kan apakah dia kurus sapinya, kalau kurus ya memang perlu banyak kurang ya kalau menilai sapi dari 3 itu. Nah, itu salah satu yang biasanya yang disyaratkan, yang lainnya sih perlu dinilai semuanya ya. Nah, itu kalau mengukur ukuran-ukuran tubuh memang banyak ya seperti itu. Ada panjang kepala, panjang leher, panjang tubuh, panjang telinga ya banyak. Nah, itu yang diukur bisa banyak. Nah, tapi yang penting 3 itu ya. Nah, alat ukur ya bisa menggunakan apa ya? Meteran ya. Bisa menggunakan jangka sorong gitu ya. Kalau mengukur panjang ya bisa pakai ini jangka sorong atau bisa dengan menggunakan laser. Kalau laser lingkar lah bisa.
Atau ada yang lebih modern mungkin dengan foto boleh. Jadi difoto saja, kemudian skala fotonya bisa ya, itu juga mengukur panjang. Nah, kalau setelah dipotong ya bagian-bagiannya seperti ini. Ini kalau ini di Indonesia nih ya kalau Anda pembagiannya untuk. Nah, ini ya karkasnya, selain ada karkas depan, belakang. Nah, ini kalau Amerika secara jadi Amerikan ya, pemotongan cara Amerika seperti ini. Jadi kalau ada supermarket, lihat aja pemotongannya apa secara Amerika, apa secara Indonesia biasa tadi. Atau Inggris lain lagi. Nah, cara motong pembagian tadi. Jadi Amerika, Inggris selalu berbeda aja ya. Indonesia juga mau beda ya. Cara menjual. Nah, ini bagian-bagian next, bagian zero. Jadi kalau Anda supermarket, Anda gambar lagi, oh ini cara apa Amerika, apa cara ini ya. Boleh aja sebenarnya. Nah, itu saya kira itu stop sharing. Nah, kita kembali ke tadi apa ke ke web setelah pendalaman manajemen, kemudian sapi potong ya, sapi potong itu P3, sekarang ada P2 sudah P3 ini ikuti saya. Oke. Jadi nah ini saya ingin share di sini sekarang, tapi harus share dulu. Nah, ini share. Sudah kelihatan ya? Sudah ya? Sudah? Tadi sudah kelihatan? Titik kritis manajemen peternakan sapi potong korbo sama jasa. Kemana titik kritisnya kalau Anda buat usaha ya ternakan sapi potong. Jadi ya kenapa sapi potong? Lalu apa kenapa enggak kambing ya? Itu ya, ada beternak ayam. Ukuran tubuh besar, nah itu memang kalau kerbau itu kan ukuran tubuh besar. Tapi juga menghasilkan daging yang masif, itu jelas. Oh ini bagian daging, ini bagian tulang. Nah, toleransi hidup itu gampang ya. Oh, jarang sakit. Pakan murah ya karena ya pakan murah berarti karena menggunakan hijauan. Kalau betul pernah beternak ayam, beternak, nah itu. Tapi ya cukup berisiko, kadang-kadang rugi, kadang-kadang untung. Nah ya santai aja. Kambing santai kan, jarang rugi. Sapi, kerbau jarang rugi sebenarnya. Tapi kalau tidak punya ternak, jelek juga ya. Peternakan, nah kan siur peternakan tidak berternak, bukan enak juga ya. Sekarang mau saya mau makan kambing. Nah itu yang santai. Kemudian budidaya gampang ya gampang. Skala budidaya fleksibel kalau sapi, kambing fleksibel. Mau banyak, mau sedikit, nah itu tidak masalah. Kalau ayam terlalu sedikit, repot. Nah, ini mau risiko kegagalan rendah, ya jarang gagal. Nah, kenapa menguntungkan? Nah, kenapa menguntungkan? Karena potensi pasar sangat besar, tidak pernah kelebihan sapi ya. Atau kerbau tidak pernah kelebihan di Indonesia, selalu kekurangan. Pas hari raya kurang. Penduduk besar, nah karena penduduk kita besar, kebutuhan daging juga
Jadi sehingga membutuhkan daging besar ya. Ya. Kemudian ya penduduk bertambah, ya, ya kebutuhan daging sapi kerbau bertambah. Nah, kemudian air raya meningkat. Nah, itu kayak. Nah, produksi selalu lebih kecil daripada kebutuhan. Nggak pernah. Ya, kenapa ya orang Indonesia di Indonesia kok selalu kekurangan apa-apa kekurangannya ya. Apa kita termasuk ya malas-malas saja ya. Ya kalau ayam memang pernah lebih ya. Jadi orang rame-rame beternak. Nah, mungkin ini beternak sapi belum ada. Ya pengusaha sapi yang besar di bawah ada di Bali juga jarang ya. Ya saya kira. Jadi kalau terutama adalah kalau sapi bibit aja ada. Ya di kalau kita lihat di kabupaten ya Badung ada, Sobangan, Buleleng ada itu di apa pusat pembibitan sapi Balingul, Groga ya. Nah, kemudian kalau swasta ya banyak di Mupu, Gianyar. Kemudian saya banyak lihat di bagian Groga juga ada pengemukan khusus ada ya. Tapi masih produksi masih lebih rendah daripada kebutuhan. Ya, sampai orang tidak bisa beli sapi bibit sapi susah. Nah, daging aneka olahan karena daging banyak olahan banyak macam-macam. Hasil samping bernilai ekonomi. Nah, artinya kalau kotoran sapi itu mahal, jadikan pupuk kan itu ya. Kemudian air kencing juga bisa dijual jadi pupuk cair. Nah, cukup. Nah, ada pembibitan jenis-jenis sapi potong ya, ada jenis lokal, nanti kita bisa lihat. Ada sapi Bali, sapi PO, sapi Madura. Nah, jenis luar, simental, ya itu sangat dan sebagainya nanti kita bisa lihat. Kriteria bibit yang baik ya itu adalah ya genetik potensialnya tinggi, eksterior tegap, tadi sudah tingginya harus tegap. Kondisi umum sehat, waktu berdiri tegak, lincah bukan liar, mata jernih dan terang, nafsu makan tinggi, berat badan ya kalau dibandingkan dengan umur mungkin lebih 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 bagus. Pada umumnya sapi yang umur berapa yang 2 tahun ya beratnya 200 kan itu seperti ini kok. Kalau ini 200 lebih bagus. Nah, ini maksudnya ya paling boleh itulah mendekati. Nah itu kalau Anda saya punya itu apa namanya menentukan umur, menentukan berat berdasarkan umur Anda. Ya. Bagaimana caranya? Bukan berat saja, semua ukuran tubuh bisa ditentukan dari umur ya. Kemudian kriteria khusus untuk induk ya untuk induk. Bentuk ambing harus normal, ambing tergantung kokoh, kulit ambing licin dan halus, letak puting simetris sama besar. Jadi harus 4 harus simetris sama besarnya ya. Baik kerbau maupun sapinya. Bakal pejantan ya ukuran buah pelir normal, besar pelir simetris juga, kulit pelir adalah halus dan licin saya kira itu. Manajemen pembibitan apa ya? Berbeda dengan penggemukan ya, kalau perlu banyak gerak, exercise ya. Makanya kalau harus sebenarnya pembibitan harus ada kandang exercise. Sobangan tidak ada kandang exercise. Kemudian kalau geroga ada. Lebih baik di, memang kalau bibit digembalakan lebih baik. Kenapa ya? Karena
digembalakan itu lebih cepat birahi sebenarnya. Tapi kalau sebenarnya kombinasi bagus ya. Kalau di sobangan ada kombinasi. Kalau pembibitan dari gerongga ada kombinasi. Jadi 3 bulan akan melahirkan digembalakan. Ditaruh di padang pengembalakan, kemudian menyusui di sana ya sampai kawin, ya, pindah di kandang tanah ya. Nah, itu karena lebih cepat ya birah ya. Jadi, kalau dia digembalakan lebih cepat. Pakan hijauan harus atlet tadinya selalu tersedia ya. Kalau Anda melihat sapi apa harusnya atlet harus ada sapi. Pakan konsentrat terbatas, jangan terlalu banyak. Ya. Anak baru lahir ya memang harus dapat kolestrum ya. Kolestrum itu penting bagi anak-anak. Anak sapi, anak kerbau, anak manusia. Tapi sekarang kan orang tua mau minum kolestrum juga. Ya melanggar hukum. Susu kolestrum ya tidak ada masalah. Kalau sapinya memang banyak menghasilkan kolestrum bisa dikasih. Tapi sebenarnya kan harus untuk pedet. Jadi pedet susu harus baru itu hijauan, baru dilatih makan hijauan. Jantan memang pada umumnya dikasih ya pakan spesial, walaupun peternakan sekarang itu jarang pakai pejantannya karena enzim si buatannya banyaknya IB. Tapi kalau kerbau belum ada IB. Sapi kerbau gampang IB-nya ya, itu kan sudah. Nah, kemudian manajemen perkawinan, ya memang ini tadi sudah bilang saya, AI atau artificial insemination ya, bukan artificial intelligence sekarang lain. AI sekarang kan AI artificial intelligence sekarang ini artificial insemination ya, lain. Ada pengaturan pola pemberian pakan ya, stemming up ya, periode kebuntingan ya pengaturan pola pakan, flushing, dikasih pakan khusus juga itu. Penggemukan. Pastikan bibit memenuhi syarat ya kalau untuk sapi ya, berat awal 200-250 ya umurnya sekitar 22 bulan itu ya. 2 tahun ya 24 ya 2 tahun 3 tahun ya sudah dipotong 3,5 tahun ya, 3 tahun cuma setahun menggemukkan. Ini dewasa tubuh, ya kan sudah dewasa tubuh baru mulai dikembangkan. Sistemnya dikandangkan memang kalau penggemukan lebih baik dikandangkan. Oh saya lupa lagi tadi kan ada sapi pembibitan sapi ada juga yang digembalakan yaitu di Pulukan Negara ya ada Pulukan Negara lupa. Saya ingat yang dikandangkan ya digembalakan Pulukan Negara itu ya itu bagus. Jadi ada mahasiswa yang sana. Pakan hijauan, konsentrat kandang memenuhi syarat, luas kandangnya berapa, luas kandang penting. Letak kandangnya ya letaknya, kondisi lantai jangan licin, jangan becek, kebersihan kandang. Pemberian makan, cut and carry, harus ya kalau di kandangan air minum bersih dan air. Lama pemeliharaan ya 8-12 bulan. Jadi berat akhir jadi pasar ya. Pertambahan berat badan ya tergantung pakan dan memang orang kan dulu orang sapinya berat sampai 500. Sekarang tidak ada sapi berat paling 350. Ya kalau mau 500 bisa aja ya, tapi rugi ya dia. Dari segi peternak rugi. Kalau dulu kan orang tidak perlu ya sekarang orang perlu cepat uang ya 12 bulan
Jadi kemudian jadi lama peliharaan ya 8 sampai 12 bulan sudah dijual. Jadi kalau 2 tahun berarti 3 tahun sudah dijual. Apalagi anak beternak ya itik lewat seminggu sudah rugi. Ya kalau pengalaman kalau itik itu kan kalau berapa 7 minggu untung, 8 minggu masih sedikit untungnya, 9 minggu rugi lah. Kalau ayam juga makin mudah ya, 4 minggu untung sampai 8 minggu rugi lah. Karena dia ya tidak bertambah berat tapi bertambah makanan lebih banyak gitu ya kan. Itu pada unggas begitu. Karena kalau lewat dia umur kan dia untuk apa makanannya ya ada bukan untuk daging, bukan untuk menambah berat tapi ya pertumbuhan bulunya tumbuh ya, dengan makin lebat makin kita tahu bahwa bulu itu adalah ya ringan kan ya. Jadi berat pertama ringan ayamnya kenapa ya kalau bulunya makin lebat. Oke. Nah sebagai contoh pada saat kasih rumput lapangan ya beratnya paling-paling 0,25 sampai 0,3 ya kilogram per hari. Nah kalau ditambahin lagi 2 kilogram konsentrat bisa mencapai. Nah itu juga kualitas dagingnya 4-6. Nah, kalau rumput gajah dikasih ya lebih. Kalau ngasih rumput gajah sama aja ngasih rumput lapangan ditambah konsentrat ya. Kalau enggak rumput gajah sudah bisa mencapai 0,4 0,6 sampai 0,75 ya. Jadi sudah skor dagingnya 7. Kalau rumput gajah 60% konsentrat, nah 7,8 memang sulit. Jadi sapinya sudah dikasih makan bagus-bagus sekali ya. Paling-paling ya 0,6, 0,7 sudah bagus sekali. Pertambahan beratnya sudah bagus. Susah. Skala usaha yang menguntungkan ya kalau mau ya kecil, menengah, besar sama aja. Tergantung apa ya, tergantung ya luas lokasi, besar modal kalau banyak modal ya, boleh menengah. Sumber pakan ya membuat besar tapi sumber pakannya tidak ada karena dia kan pakannya hijauan, harus ada sumbernya. Membeli susah juga membeli pakan. Tenaga kerja, nah apakah ada yang mengerjakan atau enggak? Pemasaran memang sementara kan tidak begitu susah pemasaran. Kalau babi kadang-kadang pemasaran susah ya. Nah, manfaatkan segala limbah menjadi uang. Sapi, kerbau. Karena para peternak sebenarnya bisa menggaji buruh tenaga itu hanya dari limbah. Limbahnya dijual ini ya, nah, sudah bisa menggaji. Bahkan ya pengolahan limbah ternak menjadi ini ya. Kok hilang kenapa? Nah ini tadi naik dulu. Pengolahan limbah menjadi biogas, nanti menjadi pupuk jadi biogas. Pengolahan urin menjadi biourin, urin menjadi biourin. Nah pakan ternak ya, pilih sistem yang dan jenis pakan yang menguntungkan. Pola pakan ya sesuai dengan pola produksi. Pakan sesuai dengan standar kebutuhan. Jadi, nutrisi seimbang, CPR, FCR, pakan yang ekonomis ya pakan yang ekonomis artinya yang murah, tapi pertumbuhan ternaknya bagus, kualitas baik,
kuantitas cukup. Ya, kalau kuantitasnya aja cukup tapi kualitasnya jelek, jelek juga. Misalnya Anda beli jerami, apakah karena beli jerami padi? Jerami kedelai tentu kualitasnya lebih baik. Nah, yang tinggi. Jerami padi ya diolah, nah, bisa. Volatilitas bahkan nah, kalau HP lintas, nah, jadi pakan stabil. Ya, jadi kemudian volatilitas tinggi ya artinya disenangi oleh ternak itu. Kalau tidak disenangi tidak ada gunanya. Kemudian daya cerna tinggi, FCR menguntungkan. Jadi antara pakan yang dimakan dengan tambahan berat badan itu ya seimbang, lebih tinggi bertambah. Membeli pakan banyak ya sehari sapinya naik 0,5 kilo, 0,5 kilo itu berapa sih harganya? Setengah kilo naik, ya sapinya kan. Nah, kalau kita kasih makanan eh, lebih besar dari harga, apa, kenaikan itu berarti rugi ya dia. Nah kalau di harga memang ternak Indonesia, nah itu orang dulu kan tidak menghitung itu ya. Sapinya bisa sampai bertahun-tahun dipelihara. Cara pemberian pakan ya sesuai kondisi. Pengolahan penyimpanan pakan menguntungkan. Apakah perlu diolah pakannya atau perlu disimpan? Harga pakan sesuai kandungan nutrisi. Ya, tadi sudah harga pakan. Lihat juga kandungan nutrisinya. Ya, kalau harganya murah, ya, kandungan nutrisinya jelek, nah, berarti kan tidak baik juga ya. Ya, seperti tadi bilang, ada jerami padi, jerami kedelai, jerami kacang tanah, mana yang dibeli? Nah, harganya sama. Nah, kok sama harganya nih? Karena biasanya kalau limbah itu harganya kan satu kol, satu kol harganya segini. Nah, ya dulu di bukit juga pernah peternak tuh, Pak, jerami kedelai apa jerami padi dikasih sapi? Oh, lebih baik jerami kedelai. Ya. Kalau jerami padi diolah memang bagus, ya, tapi lebih mahal. Nah, itu ya. Kira itu. Pengolahan limbah pertanian sebagai pakan ternak, ya, itu soal limbah. Ya, kalau jerami padi kayak ini diamoniasi dengan urea, ya, ditambahin urea, diamoniasi dengan urea, kasih fermentasi dengan mikroba efektif, ya sekarang banyak itu yang jual ya. Mikroba efektif supaya lebih cepat ya. Ya kalau amoniasi kan tinggal dikasih urea, jadi jangan terlalu banyak. Ya. Jadi ada aturannya, mati sapinya kalau banyak. Saya pernah dulu di Sobangan, kita ngasih makan sapinya bertiga. Saya Pak siapa ada namanya siapa lagi satu. Tapi ini anaknya agak mengku. Dikasih urea sekian sendok, ya dia, dikasih dia satu ekor, dikasih banyak. Lalu besoknya mati sapinya. Ya itu saya masih ada aturan terlalu banyak. Kenapa mati? Nah itu karena bisa belajar. Oke. Kemudian titik kritis bila apa? Bila tidak nutrisi tidak seimbang, nah, rugi berarti. Ya. Kualitas pakan jelek, bisa tidak ekonomis, nah itu gitu. Cara penyiapan pakan salah, ya. Pakannya harusnya dipotong-potong, tidak, ya. Menyiapkan makan dilayukan, tidak dilayukan, macam-macam, nah salah. Mengandung racun atau anti nutrisi ya, ya. Jadi tidak boleh pakan mengandung anti nutrisi atau racun, ya. Palatabilitas rendah, sapinya tidak mau makan, jelek juga. Sapinya makan banyak, tapi pencernaannya rendah, tidak dicerna dengan baik, keluar. Faktor luar boleh aja ya, faktor luar mungkin ya, terlalu ribut, sapinya tidak senang ribut, atau terlalu
apalagi ya, dekat jalan, nah, harusnya sepi tempatnya. Nah, atau binatang ada, ya tentang binatang pengganggu ternak mungkin bisa ya. Ada aja ternak juga diganggu oleh ternak ya, saya. Ya. Oke, kesehatan ternak, pemeliharaan kesehatan ternak. Nah, ini stop. Lakukan vaksinasinya, nah, berikan obat cacing, jaga kebersihan kandang, suhu kandangnya jangan terlalu tinggi. Nah, aerasi kelembabannya juga harus dijaga ya, kelembaban. Nah, gangguan luar itu harusnya, gangguan luar. Apakah ada gangguan luar? Nah, amati kondisi tiap ternak setiap hari. Oh, harus mengamati setiap hari. Pisahkan kalau ada yang sakit cepat. Harus pertimbangan pengobatan apa dijual, nah itu ya. Peternak DRH, kalau peternak, nah seperti kemarin itu pada ada penyakit mulut dan seperti kemarin ada penyakit mulut dan kuku itu ya, ada telepon itu di apa namanya di Geroga itu kan saya pas penelitiannya. Sebelum ada penyakit banyak ada sapinya, begitu ada penyakit mulut dan kuku sapinya hilang semua dijual dia. Jadi pertimbangan peternak, nanti diobati ya daripada diobati kan lebih baik dikaling dijual. Ternaknya dijual aja. Nah itu saya kira. Jadi penyakit-penyakit menular pada sapi, nah ada SE, antrak, dan seterusnya. Ya. Antrak memang di Bali tidak ada ya, tapi kalau di Lombok sering. Ya. Bebas, masih bebas. Ya. Oke, habis. Saya kira itu perlu diperhatikan kalau kita beternak sapi atau ternak. Nah, kita stop dulu sharingnya. Nah, itu. Kan kita kuliah 2 kali aja ya, setelah itu adalah presentasi. Berarti sapi dan sapi biar habis ya. Jadi minggu depan. Nanti sapi, kerbau, dan kuda minggu depan. Nah, sekarang kita lihat dulu apa sekarang. Sapi potong, jadi ya itu sudah. Meninjauan ternak ruminansia sudah ya. Sekarang sapi potong. Kita lihat sapi potong apa aja sih. Mungkin lebih mengenal sapi potong apa aja. Oke. Tadi, kok itu dia muncul. Saya dicari. Empat sapi, sini sapi perah. Sapi potong dulu. Kok sama? Titik kritis beternak. Oh ini sudah saya kira, sudah saya kira. Titik kritis beternak sapi potong sudah. Kita ke potong. Kalau jenis-jenis sapi potong saya lihat di video ada sapi perah sekarang, sapi perah. Nah, sapi perah.
sapi perah. Hmm. Hmm. Oke, Anda bisa langsung aja diambil di sana ya. Sapi perah. Nah, itu. Sapi perah, keadaan tubuh sapi perah ini, bentar, apakah ini paling atas ini? Ini di tadi, nah, udah keadaan sapi perah ya. Gambaran secara umum menunjukkan kebagusan atau tampak fugaris dan harmonis di sapi perah betina. Kemudian menunjukkan karakteristik dari breed ya sesuai dengan breednya. Menunjukkan karakteristik sapi perah seperti kulit sedang, tebalnya dan elastis, bulu halus, teratur dengan baik, jarak rusuk, lebar dan melengkung dengan baik serta lingkar dada besar. Mamai sistem menunjukkan kebaikan seperti hambingnya halus besar, pertaupannya baik, simetris, lunak dan elastis. Tekstur ambing, lunak dan elastis sudah puting, uniform, seragam, panjang dan besar, tempat dan jaraknya baik juga. Kemudian saluran ini adalah darah yang menuju ke sana. Ambing itu adalah panjang dan berbelit-belit serta besar, nah, itu kelihatan. Ya. Keadaan tubuh sapi perah jantan, gambaran umum tampak bagus, menunjukkan kejantanan, harmonis dan mantap. Nah, mantap sapi perah jantan. Memiliki karakteristik breed. Nah, okay. Nah, ini sapi perah betina ya bentuk. Nah, itu ya kira ciri-cirinya seperti tadi. Contoh sapi perah. Nah, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh bibit sapi perah betina, nah, produksi susu tinggi, nah, ya. Umur 3,5 sampai 4 tahun dan sudah pernah beranak. Memang kalau menilai sapi perah kan harus pernah beranak, sudah pernah diperah susunya berapa. Nah, itu ya. Nah, ini kalau sapi potong kan ya, sebelum nah, nggak perlu motong dulu karena karkasnya udah pasti. Berasal dari induk dan pejantan yang memenuhi keturunan produksi susu tinggi. Bentuk tubuhnya seperti baji, artinya lebih lebar di belakangnya. Nah, lebih lebar di belakang baji. Nah, matanya bercahaya, punggung lurus, bentuk kepala baik, jarak kaki depan atau kaki belakang cukup lebar, serta kakinya kuat. Ambing cukup besar, pertaupannya pada tubuh cukup baik. Apabila diraba lunak, kulit halus, pena susu banyak, nah itu kan udah banyak, panjang, berkelok, puting susu tidak lebih dari 4, ya harus 4. Kurang juga tidak boleh. Terletak dalam segi 4 yang simetris dan tidak terlalu pendek. Tubuh sehat dan bukan sebagai pembawa penyakit atau menular. Tiap tahun beranak. Ya, kalau sapi tiap tahun beranak. Ya. Kalau sapi itu kan sama sapi perah, diharapkan tiap tahun beranak. Nah, ya, karena sapi itu buntingnya kan 9 bulan. Ya. Nah, supaya tiap tahun beranak berarti 3 bulan setelah melahirkan harus kawin ya kan dia ya tiap tahun beranak. Nah, kalau sapi perah dalam keadaan bunting tetap aja dia menghasilkan susu ya, bukan ya kawin tetap enggak tetap. Nah, ini yang jantan saya kira seperti itu. Tadi kan
Kalau betina, ya pada umumnya kalau sapi Bali kelihatan sekali. Kalau yang betina itu datar punggungnya, ya. Kalau yang jantan lebih tinggi di depan lah dia. Nah itu, tapi sapi baru lahir, nah, lebih tinggi belakang. Setelah makin dewasa, makin datar ya, ya. Dari bentuk tubuh kita tahu, oh sapinya umur sekian, nah dapat sapi Bali. Kalau sudah mulai datar, nah, itu berarti itu sudah yang betina datar. Kalau sudah dewasa kelamin, yang jantan mulai depannya tinggi. Nah, dia pejantan yang baik harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Umur sekitar 4 sampai 6 tahun, memiliki kesuburan yang tinggi, daya menurun sifat produksi yang tinggi kepada anak-anaknya. Artinya dikawinkan dengan beberapa betina, ternyata ya ada sifat ini menurun kepada yang semua akan menurun kepada kelima betina itu bagus. Berasal dari induk dan pejantan yang baik. Besar badannya sesuai dengan umur, kuat dan mempunyai sifat-sifat pejantan yang baik. Kepalanya agak lebar, lehernya besar, pinggang lebar, punggung kuat, muka sedikit panjang, pundak sedikit tajam dan lebar. Paha rata dan cukup terpisah. Dada lebar dan jarak antara tulang rusuk lebar. Badan panjang, dadanya dalam ada. Kalau lebar kan ada kiri kanan, kalau dalam atas bawah dia. Memang lingkar dada ya lingkarnya itu ya menyangkut dalam dan dan lebar ya. Lingkar perut besar serta sehat, bebas dari penyakit menular dan tidak menunjukkan cacat pada keturunannya. Ya. Kalau dikawinkan keturunannya banyak cacat, tidak baik. Nah, ini sapi perah. Setelah itu sedang merah. Nah ini produksi susu pada umumnya produksi susu ya. Jadi kan minggu setelah kelahiran, sekarang dia melahirkan. Nah, ini 4 minggu setelah melahirkan. Nah ini produksi susunya 8 minggu. Nah sekitar 8 minggu dia tinggi sekali, paling tinggi dia produksinya. Kemudian setelah 12 minggu turun produksi susunya ya turun. Setelah ini 48 masa kering, tidak berproduksi susu lagi. Nah, ya tidak berproduksi susu, sudah masa kering. Hitung aja itu ya, berarti kalau 1 bulan kan berapa? 4 kali. Jadi 4 ya, kalau 40 berarti kan 10 apa? 40 ya, itu ya 40 minggu ya 40 minggu ya, 1 minggu 4 bulan nanti ya 1 bulan itu adalah apa 4 minggu berarti ini adalah ini sudah ya kita bisa menghitung berarti minggunya berapa nah kering masa kering baru kita ya nah ini produksi susu ya setelah itu ya terus minum susu saya kira tidak masalah. Oke, stop. Nah kemudian kita lihat lagi sedikit ya sudah jam berapa ya 9 8 dan sampai jam 10 ya oh ya oke. Kita sekarang melihat apa jenis sapi perah di Indonesia.
Nah, jenis-jenis sapi perah yang ada di Indonesia aja kita lihat ya. Oke. Jenis sapi perah Indonesia. Oke. Ini jenis-jenis sapi perah ada FH, Jersey, Wilking Shorthorn, Brown Swiss, Guinea, Sahiwal. Nah, ini adalah sapi perah yang populer di Indonesia. Memang yang paling populer adalah FH, Friesian Holstein. Nah, kalau kita lihat sapi perah sapi perah subtropis ini yang Friesian Holstein, nah itu sudah ada ya. Friesian Holstein merupakan sapi jenis populer, ini sudah ada. Dari mana hasilnya? Ya, dari asalnya kemudian berasal dari provinsi ya, Friesian Belanda. Jadi dari Belanda mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak abad ke-18 ya. Abad ke-18 hingga kini. Abad ke-18 zamannya siapa itu? Ya, masih Majapahit ya. Kemudian meski ternak jenis sapi perah subtropis, sapi ini mampu menghasilkan susu yang cukup banyak gitu ya. Penelitian dilakukan menunjukkan bahwa seekor sapi Friesian Holstein bisa menghasilkan susu 15 sampai 20 liter susu per hari ya. Siklus laktasi sapi yaitu jadi laktasi sapi Friesian Holstein sekitar 4.000 sampai 6.000 liter satu kali laktasi. 4.000 sampai 6.000 liter satu kali periode ya. Nah ini sapi Jersey juga ada. Jersey merupakan sapi subtropis juga. Jadi hibrida yang berasal dari Jersey, jadi Inggris. Ciri khas sapi ini ya yaitu terletak pada warna bulunya ya. Yang tidak konsisten pada setiap jenisnya. Ini memiliki warna ya coklat, ada hitam, ya, dan seterusnya ya. Saya kira itu produksi susunya kita lihat. Ya, 5 sampai 7 liter per harinya. Ya, 5 sampai 7 liter per hari. Ini Milking Shorthorn. Nah, Milking Shorthorn berasal dari Inggris, mempunyai wilayah dataran tinggi ya di pulau tersebut. Jadi membuat sapi ini sangat cocok dipelihara dengan kondisi cuaca dataran tinggi, ya hasil susu ya itu satu jadi masih kalau sapi ini sebenarnya masih satu keluarga dengan banteng Eropa. Sapi ini memiliki sepasang induk yang sepasang tanduk yang pendek jika dibandingkan sapi dengan Jersey. Jadi sapi-sapi perah sebenarnya kalau kita lihat itu kan Indonesia dijajah juga kan, menjajah bawa sapi Friesian Holstein dari Belanda ya, berarti setelah Majapahit dijajah oleh Belanda. Nah, tapi Jersey kesamaan terletak pada warna bulunya yang berwarna bermacam-macam, mulai dari merah, hitam hingga coklat. Jadi ini memang 5.000 liter setiap harinya, masih lebih rendah daripada tadi. Tadi kan 6.000. Nah ini juga Brown Swiss juga ada bisa di sesuai namanya, sapi Brown Swiss asalnya berasal dari dataran tinggi Swiss. Karena
Tapi yang satu ini terbilang sangat produktif ketika memasuki musim semi. Dan dikarenakan banyak peternak sapi ini di sekitar padang rumput. Kelebihan utama ya brown Swiss dapat dimanfaatkan daging dan susunya, bisa juga dipotong. Memang ini produksi susunya 6.000 liter per tahun, nah itu per tahun. Jadi, per laktasi kan sapi. Jadi memang per harinya cuma 300 liter ya, rendah ya dibandingkan. Nah ini sapi Jersey memiliki karakteristik warna bulu yang khas coklat muda yang dipadu dengan bercak putih, ya, seperti sapi Persian Holstein kan hitam tapi bercaknya putih, tapi ini coklat ya. Jadi produksi susunya itu 2750 liter per masa laktasinya, per masa laktasi. Jadi rendah itu per masa laktasi. Nah ini sini sapi-sapi musim. Nah ini juga Ayrshire berasal dari wilayah Skotlandia ini ya, termasuk salah satu dataran tinggi di benua Eropa yang memiliki karakteristik lingkungan dingin, lembab dan sedikit ditumbuhi rumput hijau ya. Jadi memang sapi perah kan daerah-daerah dingin cocok ya. Produksinya 3.400 liter pada saat masa laktasi ya 4.000. Produksinya masih tinggi. Nah itu ya saya kira. Nah ini sapi perah tropis. Nah sekarang sapi-sapi perah ini memang daerah tropis itu cocok ya. Tapi ini sudah ada di Indonesia. Sapi Sahiwal merupakan sapi perah tropis yang berasal dari Provinsi Punjab, India ya. Ciri khas sapi yaitu terdapat pada warna coklat yang bercampur dengan merah. Sapi ini sangat mudah beradaptasi pada lingkungan yang lembab maupun panas. Kalau memang sapi tropis pasti susunya biasanya lebih rendah ya. 3.500 liter pada saat masa lalu, 3.500 sampai setengah ya, kurang dari setengah ya. Jadi ini adalah unggul ya, unggul sudah ada juga. Sapi unggul bisa diperah dengan ya sapi unggul. Jadi sapi unggul meskipun termasuk jenis sapi potong, sapi ini juga bisa menghasilkan susu. Ya. Kelebihan sapi yaitu mendapat dengan baik iklim di Indonesia cocok dia, ya, cocok dengan Indonesia. Jadi bobot badannya ya tinggi juga dia cukup potong. Tapi kalau susunya jelas cuma 1.250 sampai 1.500 kilo per masa laktasi ya. Rendah ya. Nah ini yang ya ini memang kadang-kadang agak susah. Jadi Persian Holstein, sapi Gerati hampir mirip ya sapi Gerati. Mana Persian Holstein, mana Gerati. Sama dengan kambing ya. Mana PE dengan aja, Etawa dengan peranakan Etawa mirip. Tapi kalau kambing ya lebih jelas kelihatannya. Kalau Etawa itu ya ambingnya besar, kalau PE agak kecil. Sapi hibrid ini lebih dikenal dengan Persian Holstein juga. Jadi peranakan Persian Holstein bukan PFH ya. Ya peranakannya. Spesies ini merupakan persilangan antara pejantan sapi FH dengan betina sapi lokal dari jenis sapi Jawa dan sapi Madura. Ya. Dinamakan sapi Gerati karena spesies ini pertama dibesarkan di Kecamatan Gerati, Pasuruan ya, Jawa Timur. Kelebihan dari sapi ini dibandingkan dengan FH. Jadi terletak pada pertumbuhannya yang lebih cepat, produktivitas juga tinggi, masuk tinggi dia,
tingkat adaptasi yang tinggi dengan iklim Indonesia, perawakan yang lebih kecil dibandingkan sapi FH, ya, membuat sapi ini mudah dirawat. Selain itu, produksi setiap ekor sapi ini dapat mencapai 10 sampai 15 liter per hari. Jadi 4.000 sampai 6.000 liter setiap tahunnya. Jadi mendekati, ya mendekati. Jadi kan itu tadi kan 7 sampai 7.000, 6.000, ya 5.000 lebih dekat ya. Karakteristik morfologi sapi gerati yang ini ya sama dengan sapi FH ya. Dilengkapi dengan tanduk yang pendek, bulu yang berwarna hitam dan putih, dan terdapat ya motif di setiap pada bagian-bagian kepalanya. Ada kepala putihnya, itu ada beda sedikit putih bagian kepala. Ini sapi gerati apa FH? Memang orang menyebut PFH, ada P. Tawa juga ada P. Tapi kambing PE, peternakan Tawa. Nah ini sapi gir juga, ini ada juga. Berasal dari Semenanjung, Kathiawar, dekat Punjab di India baratnya. Jadi warna tubuh sapi gir pada umumnya putih dengan sedikit bercak-bercak coklat, ya itulah putih. Pada umumnya putih, coklatnya bercak-bercak sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita lihat produksi susunya, ya, 2.000 liter per tahun per masa laktasi, per tahun sama dengan per masa laktasi. Rendah dibandingkan gerati lebih. Cuma yang gerati sekarang paling ya masa gerati. Apa mau gerati apa FH sedikit ini ya. Saya kira itu kemudian kita sebelum kita tutup mungkin ada baiknya kita melihat apa ada. Nanti minggu depan baru kita kerbau dan kuda ya. Nah, itu ya, saya kira itu mungkin ya sebagai penutup kita lihat apa namanya. Sapi potong tadi kan sudah disebutkan ya, tapi belum dilihat mana sapi potongnya. Sapi potong yang. Nah, inilah sapi potong ya. Sebelum masuk ke inti video kita hari ini, kita ingin ingetin sekalian jangan lupa like and subscribe ya guys. Ayo sama-sama kita bangun channel ini supaya memberikan manfaat dan inspirasi kepada semua orang. Sapi simental. Sapi simental adalah sapi yang berasal dari negara Switzerland, tepatnya di lembah Simo. Sapi potong yang berasal dari wilayah beriklim dunia ini merupakan sapi tipe besar berkembang di benua Eropa. Ini sapi-sapi yang ada di Indonesia ya, sapi luar ya. Bulunya berwarna kuning hingga kecoklatan. Yang sudah dipelihara di Indonesia. Bentuk badan sapi ini panjang, kompak, dan tentunya padat. Kepala sapi simental umumnya berwarna putih dan lutut ke bawah serta ujung ekor berwarna putih. Sapi ini memang tergolong dalam sapi yang berukuran besar, baik pada waktu melahirkan, penyapihan, hingga sapi dewasa. Keunggulan sapi simental diantaranya yang pertama yaitu persentase kas sapi simental cukup tinggi, sekitar 50-60%. Lemaknya tidak banyak atau sedikit. Yang kedua, yaitu sapi simental jantan dewasa berbobot hingga 1.400 kg dan betina dewasa berbobot 600-800 kg. Yang ketiga, pertambahan bobotnya mencapai 1,5 sampai 2,1 kg per hari.
Sapi Limousin. Sapi Limousin merupakan keturunan sapi Eropa atau Bos Taurus yang berkembang di Perancis. Karakteristik dari sapi Limousin adalah pertambahan badan yang cepat perharinya sekitar 1,1 kg, tinggi mencapai 1,5 meter, bulu tebal yang menutupi seluruh tubuh, warnanya mulai dari kuning sampai merah keemasan, tanduknya berwarna cerah, bobot lahir tergolong kecil sampai medium. Keunggulan dari sapi Limousin. Sapi betina dewasa mencapai 575 kg dan pejantan dewasa mencapai berat 1.100 kg. Fertilitasnya cukup tinggi, mudah melahirkan, mampu menyusui, dan mengasuh anak dengan baik, serta pertumbuhannya yang cepat. Sapi Brahman. Sapi Brahman adalah keturunan sapi zebu atau Bos Indiskas. Aslinya berasal dari India, kemudian masuk ke Amerika pada tahun 1849. Berkembang pesat di Amerika, dan di negara Amerika, sapi Brahman dikembangkan untuk diseleksi dan ditingkatkan mutu genetiknya. Setelah berhasil, jenis sapi ini diekspor ke berbagai negara. Dari Amerika, sapi Brahman menyebar ke Australia. Sapi Brahman masuk ke Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda. Ciri khas sapi Brahman adalah berpunuk besar, berkulit longgar, dan bergelambir di bawah leher sampai perut. Warna sapi ini putih dan ada juga yang berwarna coklat. Telinga panjang, menggantung, dan berujung runcing. Sapi ini adalah tipe sapi potong terbaik untuk dikembangkan. Keunggulan sapi Brahman ini tahan terhadap penyakit kulit dan dapat beradaptasi di iklim yang kurang baik, serta pertumbuhannya yang cepat. Sapi Angus. Sapi Angus masuk ke Indonesia sekitar tahun 1974. Merupakan jenis ternak sapi asli asal Selandia Baru. Ciri paling khas sapi Angus adalah warnanya yang serba hitam pada sekujur tubuhnya. Ciri fisik sapi Angus lainnya adalah tidak memiliki punuk dan juga tidak mempunyai tanduk. Bentuknya agak pendek tetapi gerakannya lincah atau aktif dalam bergerak. Berat sapi Amberden Angus jantan dewasa bisa mencapai 1 ton atau lebih tergantung dari intensifnya pemeliharaan jenis sapi ini. Sedangkan berat yang betina dewasa umumnya antara 500 sampai 750 kg. Keunggulan dari segi daging. Sapi Angus memiliki komposisi daging yang seratnya padat dan halus sehingga sangat disukai jika dibandingkan dengan jenis sapi lainnya. Sapi Brangus. Jenis sapi Brangus merupakan hasil persilangan antara sapi betina Brahman atau Bos Indiskas dan pejantan Aberdeen Angus atau Bos Taurus. Hasil silangan antara Brahman dan Angus yang menghasilkan jenis sapi Brangus yang berasal dari Amerika Serikat. Sapi Brangus berwarna hitam, bertanduk kecil, leher dan telinga pendek, komposisi badan kompak dan padat, kaki kuat dan kokoh. Bila ada punuk merupakan warisan sifat sapi Brahman. Keunggulan dari sapi Brangus antara lain pertumbuhan badannya cepat, berat badan dewasa di atas 1 ton, tahan terhadap udara panas meski berwarna hitam, tahan terhadap gigitan serangga, mudah menyesuaikan diri dengan pakan yang mutunya kurang baik, produktivitas dagingnya tinggi, dan persentase karkasnya tinggi sebagai warisan dari Aberdeen
angus. Sapi Bali. Sapi Bali adalah jenis sapi yang unggul asli dari Bali, Indonesia. Sapi ini hasil domestikasi dari banteng atau bibos banteng. Sapi ini sudah cukup banyak populasinya dan dikembangbiakan oleh warga Bali sendiri sejak lama. Ciri-ciri dari sapi ini yaitu berwarna coklat dan berwarna putih pada bagian pantatnya dan di bawah perut. Ukuran badan berukuran sedang dan bentuk badan memanjang. Kepala agak pendek dengan dahi datar, badan padat dengan dada yang dalam, tidak berpunuk dan tidak bergelambir. Keunggulan sapi Bali yaitu subur, di mana ia cepat berkembang biak atau fertilitasnya tinggi, mudah beradaptasi dengan lingkungannya, dapat hidup di lahan kritis, mempunyai daya cerna yang baik terhadap pakan, dan persentase karkas yang tinggi. Sapi ongol. Sapi ongol adalah sapi keturunan sapi liar yaitu Bos Indiscus yang berhasil dijinakan di India. Di Indonesia, sapi ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu Sumba Ongol atau SO dan sapi peranakan ongol atau PO. Sumba Ongol adalah keturunan murni sapi Nelore dari India yang didatangkan tahun 1914. Sapi ini dikembangkan secara murni di Pulau Sumba dan merupakan sumber indukan sebagian besar ongol di dalam negeri. Ciri khas sapi ongol adalah berbadan besar, berpunuk besar, bergelambir longgar, dan berleher pendek. Kepala, leher, gelambir, dan lutut berwarna hitam, terutama sapi jantan. Kulit berwarna kuning dengan bulu putih atau kehitam-hitaman. Kulit di sekeliling mata, bulu mata, moncong, kuku, dan bulu cambuk pada ujung ekor berwarna hitam. Tanduk pendek dan tanduk pada sapi betina berukuran lebih panjang. Bobot maksimal sapi dewasa yaitu 600 kg dan sapi betina dewasa yaitu 400 kg. Persentase karkas yaitu bisa mencapai 45-58%. Sapi PO yaitu sapi peranakan ongol adalah sapi hasil persilangan antara pejantan sapi Sumba ongol dengan sapi betina lokal di Jawa yang berwarna putih. Ciri-ciri fisik dari sapi peranakan ongol yaitu berwarna bulunya putih atau putih keabu-abuan, mata besar dan terang, bulu sekitar mata berwarna hitam, bentuk kepala pendek melengkung, telinga panjang dan menggantung, bergelambir longgar dan menggantung, punuk besar, leher pendek, tanduk pendek. Keunggulan sapi peranakan ongol yaitu mampu beradaptasi terhadap berbagai kondisi lingkungan, cepat bereproduksi, tahan terhadap ekto dan endoparasit, pertumbuhan relatif cepat, persentase karkas dan kualitas daging baik, aktivitas reproduksi induknya cepat kembali normal setelah beranak. Sapi Madura. Sapi Madura adalah sapi potong lokal asli Indonesia. Hasil persilangan antara banteng dengan Bos Indiscus atau sapi zebu yang secara genetik memiliki sifat toleran terhadap iklim panas serta tahan terhadap serangan penyakit, digunakan sebagai alat transportasi masyarakat di pedalaman Madura. Sapi Madura jantan digunakan sebagai sapi karapan dalam tradisi masyarakat Madura. Ciri-cirinya yaitu berwarna merah bata, paha belakang berwarna putih, kaki depan berwarna merah muda, tanduk pendek beragam, panjang badan mirip sapi Bali tetapi memiliki punuk walaupun berukuran kecil. Keunggulannya yaitu mudah dipelihara, mudah berkembang biak di mana saja, tahan terhadap berbagai penyakit, dan tahan terhadap pakan kualitas rendah.
Sapi Belgian Blue. Sapi Belgian Blue merupakan salah satu bangsa sapi Bos taurus yang telah dikembangkan di Belgia sejak tahun 1850. Sapi Belgian Blue memiliki sifat otot ganda atau double masculine, hasil persilangan antara sapi BB dengan Friesian Holstein. Memiliki rata-rata berat potong sebesar 533 kg dengan persentase karkas sebesar 56,70%. Pengembangan sapi Belgian Blue dilakukan Balai Embrio Ternak atau BET, Cipelang, Provinsi Jawa Barat. Dilansir dari majalah InfoVert edisi Maret 2017, disebutkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2017 telah lahir sapi BB jantan hasil transfer embrio pertama di Indonesia yang diberi nama Gatot Kaca dengan berat lahir 62,5 kg. Wih, tak muncul tadi. Halo, halo, Dek. Jadi ada filmnya muncul tadi ya? Halo, videonya muncul ya? Ini tadi ada telepon. Halo, Ya, Prof. videonya muncul tadi video. Muncul gitu. Oh ya. Prof. Oh, tadi ada telepon, saya ada. Ya, saya kira itu aja ya. Mungkin minggu depan kita kerbau sama kuda ya. Kerbau sama kuda ya. Ya. Hari ini mungkin cukup. Ada pertanyaan? Ada? Mungkin sejauh ini udah cukup gitu, Prof. Oh ya, cukup. Nanti Oasis saya kira Oasisnya karena sering mati itulah, maka saya hampir. Jadi untuk lebih supaya tidak terganggu, maka saya link ke web ya. Jadi kalau Oasisnya mati bisa ketik webnya langsung. Nah, itu ya. Jadi sana. Oh, baik, Prof. Ya itu biar karena web sering mati. Oasis sering mati. Jadi dengan menggunakan web mungkin stabil ya, tidak pernah mati, hampir tidak pernah mati ya. Ya, tahu unurnya ini menyimpan data bagaimana semati-mati terus nggak ngerti. Kalau web kan penyimpanannya cukup bagus gitu ya, saya kira. Karena web saya itu disimpan di Inggris jauh. Ini disimpan di anak saya kebetulan di Inggris, disimpan di sana datanya. Ya, webnya sana berarti tidak pernah mati, ya, itu bedanya. Jadi kalau di sana sangat ya, kalau sudah tidak jarang tidak pernah mati, hampir tidak pernah. Ya kira-kira cukup ya, minggu depan ya kita mulai. Minggu depan nanti kita ya lihat situasi apa masih apa namanya itu online apa offline ya. Bagaimana Dek? Oke, baik, Prof. Nah kalau minggu depan maunya apa, online apa offline? Mungkin bisa didiskusikan lagi gitu. Oh diskusi lagi ya. Oh ya. Kalau mudah-mudahan saya ada acara. Karena hari ini saya sedang ada acara di apa namanya, ngantar mahasiswa ya, mahasiswa. Ya itu. Oh, baik. Ada apa koas di Buleleng yang mahasiswanya. Nah, saya tidak bisa jadi. Ya. Ya oke. Saya kira tutup ya. Cukup ya. Terima kasih, Prof. Ya, oke.